Halo guys, perkenalkan nama aku Limpia Fani. Aku dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2025. Nah, NIM aku 2500603057. Nah, jadi pada video kali ini aku akan membuat tugas video atau tugas proyek UTS aku. Jadi, simak video. Kondisi pembelajaran IPS di SD saat ini. Nah, menurut saya, kondisi pembelajaran IPS di sekolah dasar saat ini tuh sudah mulai berkembang. Tapi memang belum sepenuhnya maksimal, karena masih ada beberapa pembelajaran yang terlalu fokus pada hafalan. Walaupun begitu, ada juga guru-guru yang sudah mulai menggunakan seperti diskusi ataupun media digital, tetapi memang belum merata di sekolah dasar. Nah, contohnya itu seperti kita belajar tentang kegiatan ekonomi, siswa kita diajak untuk melakukan aktivitas jual beli di sekitar rumah ataupun pasar. Nah, atau saat belajar tentang lingkungan, siswa bisa diajak untuk mengamati kondisi lingkungan di sekitar sekolah ataupun di tempat tinggal mereka masing-masing. Nah, selain itu, materi IPS juga membantu siswa memahami nilai-nilai seperti kerjasama, toleransi, dan tanggung jawab. Nah, hal ini tuh penting agar siswa nantinya tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga memiliki sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, jadi sebenarnya materi IPS itu sangat relevan asalkan guru bisa mengaitkan dengan pengalaman nyata siswa supaya lebih mudah untuk dipahami dan lebih bermakna bagi siswa itu. Relevansi materi IPS dengan kehidupan nyata siswa. Nah, menurut saya, materi IPS itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya nih ya, tentang lingkungan, masyarakat, budaya. Nah, tapi kadang memang penyampaian kurang dikaitkan langsung dengan pengalaman atau kehidupan sehari-hari siswa. Jadi siswa merasa beberapa materi ini kurang penting atau kurang menarik menurut mereka. Namun di sisi lain ya, sudah ada juga guru yang mulai menggunakan metode pembelajaran yang lebih aktif dan menarik. Nah, misalnya nih seperti diskusi kelompok, tanya jawab, atau menggunakan metode pembelajaran seperti video dan gambar. Nah, hal ini tuh membuat siswa jadi lebih terlibat dalam proses belajar. Selain itu, pengembangan teknologi juga mulai mempengaruhi pembelajaran IPS. Beberapa sekolah sudah memanfaatkan teknologi digital seperti penggunaan video pembelajaran atau materi dari internet. Nah, walaupun belum semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai, kalau dilihat dari segi siswa nih ya, sebenarnya mereka lebih suka pembelajaran yang interaktif dan tidak membosankan. Jadi kalau pembelajaran masih monoton, siswa jadi kurang tertarik untuk berpartisipasi dalam belajar. Menurut saya, kedepannya pembelajaran IPS perlu lebih menekankan pada pembelajaran dan pengalaman belajar, bukan hanya hafalan. Dengan begitu, siswa juga lebih memilih materi, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa disimpulkan bahwa pembelajaran IPS saat ini juga mengalami perkembangan searah yang lebih baik, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi supaya lebih menarik dan efektif dan sesuai juga dengan kebutuhan siswa pada pembelajaran IPS di SD.
kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran IPS. Nah, menurut saya kemampuan guru saat ini tuh cukup beragam ya. Ada guru yang sudah kreatif dan bisa membuat pembelajaran jadi menarik dan bermakna. Nah, tetapi ada juga beberapa guru yang mengajar ya udah dengan cara biasa, mungkin karena merasa keterbatasan fasilitas atau belum terbiasa menggunakan metode inovasi. Nah, guru yang sudah berkembang biasanya juga menggunakan berbagai cara seperti media pembelajaran. Nah, seperti contoh media pembelajarannya itu ya seperti video atau mengajak siswa untuk berdiskusi dan bekerja kelompok. Nah, dengan begitu siswa akan menjadi lebih aktif dan tidak mudah bosan saat belajar IPS. Nah, selain itu guru juga perlu menyesuaikan pembelajaran. Misalnya, siswa SD itu lebih suka belajar sambil bermain. Jadi pembelajaran kita bisa dibuat lebih interaktif seperti menggunakan permainan edukatif ataupun simulasi sederhana. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada tantangan seperti kurangnya perhatian untuk guru atau keterbatasan sarana di sekolah. Jadi menurut saya kemampuan guru akan terus berkembang jika didukung dengan pelatihan dan fasilitas yang memadai di sekolah itu. Tantangan pembelajaran IPS di era digital. Nah, di era digital ini sekarang ya, tantangan yang cukup banyak. Salah satunya adalah penggunaan teknologi yang belum maksimal dalam pembelajaran. Nah, selain itu, siswa juga lebih tertarik pada yang namanya gadget atau handphone ya, untuk hiburan daripada belajar. Jadi sebagai guru, kita dituntut untuk bisa memanfaatkan teknologi supaya pembelajaran IPS tetap menarik dan membuat siswa kita lebih giat untuk belajar pembelajaran IPS. Selain itu ya teman-teman, keterbatasan fasilitas juga menjadi kendala seperti kurangnya akses internet ataupun perangkat seperti laptop dan proyektor di beberapa sekolah. Nah, hal ini yang membuat pembelajaran berbasis digital itu belum bisa berkembang ataupun diterapkan secara merata di sisi siswa. Tantangannya adalah mereka lebih tertarik menggunakan gadget ataupun hiburan seperti bermain game ataupun media sosial dibandingkan belajar. Nah, jadi perhatian siswa terhadap pembelajaran gimana ya, berkurang. Oleh karena itu, guru dituntut untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan teknologi. Misalnya nih, dengan menggunakan video pembelajaran atau kuis interaktif ataupun media digital lainnya yang menarik. Nah, dengan begitu siswa bisa jadi lebih tertarik dan fokus dalam belajar IPS. Selain itu ya teman-teman, ya penting juga untuk mengarahkan siswa agar bisa menggunakan teknologi secara bijak, tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk belajar dan mencari informasi yang bermanfaat. Nah, jadi tantangan di era digital ini cukup besar, tetapi juga menjadi peluang bagi guru-guru untuk mengembangkan pembelajaran IPS yang lebih menarik, inovatif, dan kreatif.